Halo, kelihatan nggak ini gambar saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Bapak. Kalau nggak percaya, coba kita buka spesifikasi langsung dari material yang dijual di pasar, misalkan ya. Saya ambil contohkan. Mana nih? Nah, ini ya. Udah muncul belum? Sudah, Pak. Ini dari material bahan ya, logam yang saya kenal ini logam terbaik ya. Bahkan digunakan untuk di pabrik kimia katalis ya. Namanya Chromnimo, kayak mirip kartun ya. 34 Chromnimo. Nah, kita udah tahu ya, krom tahan korosi, nikel ulet tahan bahan kimia, molibdenum tahan panas. Tuh kan, ini kombinasi nama yang keren nih. Ya, coba kita lihat komposisi kimianya. Selalu begitu ya. Lihat. Halo, kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Ada karbon sekian, ya, silika, ya, mangan. Kemarin man untuk memberikan sifat kelenturan ya, masih ingat nggak? Ngerangkum nggak kemarin? Ayo, ngeresem nggak asisten? Ini kelihatan nggak? Terlalu kecil nggak di kalian? Kalau nggak saya tutup. Di zoom deh. Kelihatan, Pak. Ya, sudah kelihatan segini ya? Tuh. Mangan apa fungsinya? Saskia, coba katanya ngerangkum. Kalau Mang An yang aku tulis, Pak, dia itu tahan gesekan dan tekanan, terus lentur dan fleksibel pada kondisi temperatur yang Wah, ada. hebat banget itu Saskia. Ya, Sampai hafal ya. Kromnya ada ya. Nih, ya. krom. Tahan apa krom kemarin Saskia? Kalau kemarin kronium tuh pelindung permukaan dan tahan gesekan sama tahan terhadap korosi. Wah, bagus. Saskia dicatat nih asisten ya. Ya, bisa jawab soalnya lancar ini Saskia ya. Nikel. Coba kalau nikel Rita. Apa fungsinya kemarin? Katanya sudah ngeresume nih. Nikel. Iya, Pak, untuk nikel dia ulet dan tahan bahan kimia, bisa mengatasi korosi yang tidak mempunyai kekerasan tinggi. Terus dia juga unsur yang dicampurkan ke dalam baja untuk mengatasi kerusakan pada temperatur tinggi. Oh, molibdenum. Dinda, molibdenum apa Dinda? Ini yang berhasil menjawab dicatat ya. Dinda mana? Dinda nggak ada, berarti nggak dapat ya. Langsung ke Revalia tuh. Yang nggak respon nanti kehilangan nilai ya, asistennya dicatat ya. Revalia nggak ada ya. Aduh, mana? Ada Novia? Hadir. Apa fungsinya molibdenum? Molibdenum itu sebagai penetralisir kekerasan atau penambah keuletan baja. Molibdenum masa itu? Ayo. Iya, apa itu? Devi Wijaya. Coba molibdenum. Fungsinya apa? Mempunyai sifat tahan panas. Nah, itu. Ya, tahan panas. Lanjut. Pencampuran unsur ini maksimal 7% sebagai penetralisi kekerasan dan penambah keuletan baja, Pak. Nah, jadi kata kunci yang utamanya tadi untuk apa? Tahan panas ya. Bajanya tahan panas kalau ada molibdenum begitu ya. Aduh, pada saat kerangkum sambil diinget-inget ya. Jadi diskusinya kan bisa ngejawab. Tapi kalian lihat ujung-ujungnya nanti setelah komposisinya keluar, maka dia akan memunculkan yang namanya mechanical properties, ya. Apa itu Nadmi Hafid? Apa dua mechanical properties yang akan kita bahas apa? Ada nggak nih Nadmi Hafid? Nggak ada. Aduh, nggak dapat nilai dong ya. Itu bagus. 1C. Mana? 2. Hadir, Pak.
Sifat mekanik yang akan kita bahas itu minggu ini. Di sini juga ada apa namanya? Bentuknya, dimensi, yield strength, tensile strength, elongasi, reduction of area, kekerasan, sama impact strength. Halo? Salam, yuk. Iya. Iya. Hah? Lagi ngajar. Ya. Belum. Mas Haris gimana? Nanti kayaknya minjem kakak, tapi ini lokasinya PKF-nya tuh desa binaan gitu, di Sariwangi. Ya bagus tuh. Bikin apa kuku? Topiknya pupuk, iya, pupuk organik cair. Nah, itu butuh surat kesediaan mitra, ada nggak? RT, ketua RT-nya Mas Sarip aja di situ. Besok tidak semuanya. Saya sama Budin sama Pak Haris nih membernya nih yang belum dapat kelompok PKF. Iya. Nanti saya koordinasi sore ini ya. Ya, nanti proposalnya dikarang bersama. Ya, oke. Pokoknya tentang dibutuh-butuhin aja lah itu, pokoknya pupuk organik cair ya di situ di Sariwangi. Oke, siap Bu Keri. Ya, Ya. makasih. Yo. Ya, Assalamualaikum. Salam. Lanjutnya ada gangguan dari Bu Keri itu nelpon ya. Jadi sifat utama yang akan kita bahas itu yield strength. Halo, kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Yield Kedengaran, Pak. strength dan tensile strength tuh selalu ada ya. Nih makanya di PPT tadi udah saya bilang wanti-wanti itu. Yang mana PPT-nya tuh tadi? Di PPT halaman terakhir kalian coba lihat. Apa tuh? Sifat mekanik yang akan dibahas. Coba. Halo? Yang pertama, tensile strength dan yield strength. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Ya. Terlihat. Nah, catatannya adalah untuk berbagai jenis grade, berbeda komposisi kimia. Ya. Itu nanti nilai yield strength dan tensile strength-nya pasti berbeda jadinya. Ya. Kayak ini misalkan grade A, ada grade B gitu ya. Tensilenya apa ini? Ini apa sih kemarin materialnya? Kok langsung tiba-tiba ke sini? Komposisinya di mana ini? Oh ini ya. ASTM berapa kemarin? A53 ya ini. Nih, A53 ya. Ini jenisnya. Saya tulis lagi ya di sini. Betul nggak? Ini ASTM A53 kan? Di atas. ASTM A53. Tuh. ASTM A53 sendiri ada grade A, grade B yang nilai yield strength dan tensile strength-nya berbeda. Ya. Satyo, berbeda nggak nilainya? Mana Satyo nggak ada. Ya. Tiara. Iya, Pak. Yield strength yang ASTM A53 yang grade B berapa? Itu 60.000. 60.000 mah tensile ya. Oh, Yang Bapak berarti tanya apanya, yield Pak? strength. Yield strength. oh yield strength 35.000. 35.000. Satuannya PSI ya. Oh, Kalau yang di dalam kurung 240 itu apa? 240 itu Satuan. elongation-nya. Bukan, sama yield strength, tapi Oh, satuannya yang 35.000 itu PSI. Kalau yang dalam kurung satuannya di sini juga dalam kurung. 3 Pascal. Iya, MPA satuannya. Gitu ya, harus paham. Sekarang pertanyaan besarnya dan nanti akan saya tanya tuh satu-satu minggu depannya.
Apa sih yang namanya yield strength itu? Apa sih yang namanya tensile strength itu? Coba kalian pahami nih ya. Ya, oke ya. Pahami, nggak boleh berkedip ya. Ya, coba dipahami, nggak boleh berkedip nih. Ya, saya buka dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Awas nih, minggu depan nggak boleh nggak ada yang bisa, nggak bisa ya ditanya, ini harus bisa ya. Dan ini kok nggak bisa digeser. Kita lihat bareng-bareng gambarnya ya. Jadi suatu pipa misalkan ya, pipa misalnya kena beban panas di lapangan ya. Di lapangan tuh misalkan pipa dialirin fluida ya, fluidanya panas misalkan steam ya, kemudian tekanannya tinggi ya, tekanan itu dorongan dari pompa, maka yang namanya pipa itu akan kena beban stres. Halo Naila, mana Naila? Iya, Bapak. Kalau Naila stresnya kira-kira kenapa kalau hari-hari Naila? Mikirin laprak, Bapak. Laprak, kiriman telat, stresnya. Stres, Pak. Diputusin sama pacarnya, stres nggak? Nggak terlalu. Nah, kalau orang seperti itu stresnya, tapi kalau pipa material stresnya itu dia kalau kena beban suhu, panas, panas aku, katanya gitu kalau mau ngomong sama dia tuh. Kena tekanan, aduh lu neken-neken gue, gitu ngedorong, aduh berat ini, gitu. Ya, itu namanya stres material. Nah, oke. Lihat yang daerah hijau, semuanya lihat yang daerah hijau, area hijau. Kelihatan nggak area hijau? Kelihatan, Bapak. Terlihat, Pak. Kalau suhu dan tekanan ya, yang ditimpakan ke material itu yang masih bisa ditahan, ya, misalkan suhunya nggak tinggi-tinggi amat, tekanannya nggak tinggi-tinggi amat, masih bisa ditahan, maka daerah itu adalah daerah linear elastis istilahnya. Jadi kalau kena beban panas memuai ya, kemudian panasnya hilang, dingin lagi, dia akan balik lagi jadi lentur ya. Ini kalau ada mangan nih ya, mangan rujak ya, bukan ya, maksudnya mangan itu komponen bahan kimia kemarin ya, bisa lentur gitu, kena panas melar tapi panasnya hilang, balik lagi lentur lagi gitu. Itu namanya daerah elastis. Kena tekanan juga sama, wah tekanan tegang gitu ya, kalau kena tekanan nanti tekanannya hilang dia balik lagi, itu namanya daerah elastis. Kalau kata siapa tadi yang diputusin pacar, siapa tadi? Naila, Pak. Naila. Nah, kalau Naila mah katanya tadi diputusin pacar biasa aja, itu masih di daerah elastis stresnya, bisa ditahan sama Naila ya, diputusin ya enggak. Tapi kalau ditinggal nikah sama pacarnya, nah bisa jadi itu udah nggak elastis lagi. Jadi bebannya lewat elastis, namanya lewat elastis. Ya. Nah, material logam juga sama, kalau dikasih beban melebihi kemampuannya, kasih panas banget ya, pressernya tinggi banget, tekanannya gitu ya, maka dia akan melewati. Jadi fail materialnya. Jadi begitu suhunya turun dia nggak balik lagi tuh, karena sudah melewati daerah yield-nya. Jadi dia akan melar plastis, ya.
Seingat saya karet juga begitu ya. Di satu titik karet itu bisa ditarik, balik lagi kan karet. Tapi di satu titik ya kalau kita nariknya terlalu kenceng karet ya, itu dilepas nggak balik lagi tuh. Itu namanya yielding, daerahnya jadi daerah plastis. Coba dibaca ini. Plastis, bukan plastik ya maksudnya, bukan plastik kresek-kresek ya, bukan ya. Plastis maksudnya. Jadi dia sudah nggak elastis lagi. Sudah plastis, kaku. Kira-kira begitu. Halo, paham gak ini? Kok pada diam? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Jadi ada batasannya. Batasannya itu yield. Nah, boleh kita kasih beban ke material itu. Boleh kita kasih suhu. Boleh kita kasih tekanan. Tapi jangan sampai melewati titik yield. Jangan sampai melewati itu. Karena si material yang kita kerjakan untuk menjadi proses tadi ya akan mengalami melewati titik yieldnya atau ke daerah plastis. Gitu ya. Jadi jangan maksa ya. Mana nih yang suka maksa-maksa siapa di sini? Restu ya. Restu mana Restu? Ini Pak. Restu suka maksa-maksa Nadmi Hafid nggak? Enggak, Pak. Nggak, jangan ya. Nanti Ya, melewati elastis kalau dipaksa-paksa. Marah dia. Kalau misalkan maksanya masih pelan-pelan, masih elastis tuh, masih belum ngambek ya. Ya udah diampuni gitu ya. Tapi kalau maksanya itu bener-bener nanti dikasih marah balik sama Nadmi. Nah itu melewati yield. Stres dari perasaan hati tapi kalau itu ya. Oh iya, Gitu, Pak. Makasih, Pak. ya. Kalian nanti ditanya minggu depan nggak ngerti, lihat ya. Jadi jangan melewati ya, nanti akan plastis. Pak, biarin aja di plastis juga. Kita kasih lagi beban tinggi. Kita hajar terus Pak dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Biar mampus kalian. Gitu ya. Ajar terus. Nah, di satu titik dia akan melewati necking. Necking itu sesaat lagi sebelum dia putus. Nah, wah, necking ya udah mau putus, wajar terus. Akhirnya fracture. Fracture itu fail, ya. Putus. Kalau pipa ya crack jadinya. Crack itu retak. Halilintar pipanya, materialnya retak. Oke, sekarang pertanyaan saya, Aldoni, mana Aldoni? Iya, Bapak. Yang dijaga itu yieldnya apa tensilenya? Jangan sampai melewati yield atau jangan sampai ke tensile. Yang dijaga, preventif. Tensilnya, Pak. Tensile Yieldnya. atau yield? Bapak. Tensile apa yield? Iya. Yield. Kalau dijaga tensile terlambat dong. Udah plastis itu barang. Ya. Dijaga di titik yield. Yo, kasih beban tapi jangan sampai bikin Nadmi ngambek ya gitu. Di yield aja, nanti balik lagi. Apa tegang mau marah, down lagi gitu ya, baik lagi gitu. Jangan sampai juga kasih beban Nadmi ini memuncak gitu sehingga dia marah dan nggak bisa balik lagi gitu ya. Gitu kira-kira ya. Ada pertanyaan bisa dipahami nggak ini bedanya yield sama stress? Yield sama strength. Yield sama tensile, sorry. Bisa Pak izin bertanya Pak? Kalau buat yield dan juga kayak tensile strength-nya itu tuh bisa kayak dari suatu bahan tuh kan alami atau emang kayak sebenarnya kita bisa buat misalnya kayak contoh mungkin pipa ini berapa ratus sekian. Nah itu kita bisa tambah contohnya. Atau enggak kira-kira? Ini contohnya ya. Ini contohnya. Nilai yield dan tensile beda-beda nih. Ya kan? Grade A
Grade B beda nilainya. ASTM 53. Kira-kira bagus mana? Bagus A atau bagus B? Yang B. Yang B, betul. Yang B ini tensilenya baru terjadi kalau dikasih beban ya dalam satuan pressure 60. Bisa tahan gitu. Kalau yang A itu hanya sampai 48 nilai tensilnya. 48 udah fracture dia, udah crack gitu ya material. Grade B ini bagus, tahan sampai 60. Gitu ya. Loh, kok gimana Pak Sarip ini nggak adil A dan B, yang B kuat, yang aku nggak kuat cuma tahan sampai 48, yang B tahan sampai 60. Kenapa bisa begitu? Karena grade B ya mengandung unsur-unsur yang fleksibilitasnya tinggi. Misalkan mangannya lebih tinggi. Gitu ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke, sekarang kita benar nih paham, karena berikutnya akan semakin kompleks lagi. Jadi step by step dasarnya kalian harus terus memahami. Kalau belum paham saya diam, kalau paham saya lanjut. Ada yang belum paham saya tanya? Paham semua nih? Serius nih? Hebat kalian, hah? Oke, lanjut ya kalau kalian paham. Ini layar saya sekarang lagi apa ya? Lagi share screen materi, Pak. Apa? Judul apa ini? Yang yield sama tensile. Ya, yield sama tensile, Pak. Oh, kok hilang lagi? Layarnya hilang-hilang mulu. Oke ya, paham ya jadinya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apa sih Pak Sarip ngomongin stres-stres material? Nah, itu ya, kita lihat lagi contoh. Ya. Contoh. Kita lihat lagi mana contohnya nih ya. Contoh. Ingat ya, material itu punya spesifikasi material ya. Ya, komposisi kimia yang nanti dia akan memberikan sifat berupa apa? Mekanikal. Sifat mekanikal berupa yield strength dan tensile strength. Oke. Kemampuan dia menahan stres. Tadi yang grade B ada yang 60, ya ASTM A53. Grade A-nya 48, bagusan grade B tadi katanya ya. Nah, contohnya itu. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih stres yang dialami misalkan dalam sebuah pipa gitu ya. Nah, ini kelihatan kan nih? Kelihatan, Pak. Kelihatannya ada radial stress, stres ke arah ke pusat. Ya, ke pusat ini panahnya. Ya. Rumusnya radial stress itu agak kompleks ya. Radial stress kita lihat rumusnya kayak apa sih ya. Waduh, kalau kalian ngitung rumus radial stress nanti beneran stres loh. Mana saya lihat dulu ya, radial stress. Coba kalian. Kelihatan nggak radial stress rumusnya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat bikin Rumusnya stres. apa itu? Keriting ya? Keriting nggak? Treating, Pak. Keriting. Tapi kalau saya pernah hitung radial stress ini nilainya kecil. Jadi nggak bikin beban pipa. Misalkan kalau di siapa ya, Rivalina mah nggak dapat kue dari Alif misalkan. Itu mah stres ringan. Ya nggak apa-apa lah. Paling stres sedikit aja, harusnya makan enak ditraktir sama Alif gitu ya. Jadi nggak jadi gitu ya. Nah itu. Jadi kecil. Jadi saya nggak akan hitung radial stress ini. Karena di lapangan tidak sampai membuat material pipa ini rusak. Oke. Kita fokus di stres yang lain.
stres aksial. Kelihatan nggak panahnya kemana stres aksial ini? Melar ya, melar. Nah, stres melar ini cenderung ya, aksial stres ini terjadi akibat naiknya temperatur. Ya, jadi ketika panas melar ke arah aksial, iya kan? Cenderung ke arah aksial. Kemudian ada hot stress nih, melingkar, melilit ya. Nah, ini hot stress. Hot stress itu istilahnya stres karena tekanan fluida yang tinggi. Jadi begitu kena tekanan melintir pipanya. Gitu. Oke, kita fokus di dua stres itu. Halo, bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bapak. Oke. Kalau ini rumus apa ini? Hop stress. Kalian boleh lihat ya bukunya. Saya nggak punya buku panduan ya. Kalau di kampus saya nggak ini. Saya selalu pakainya adalah standar. Jadi kalian di Politeknik itu menurut saya sih udah nggak ini ya pakai buku begitu. Artinya udah standar pakainya ASME B31 gitu ya. ASME itu American of Society Mechanical Engineer. ASME. Jadi rujukan teknik langsung gitu ya. Di pabrik ya. Kalau di kampus kan kalian belajar Himmelblau, apalagi tingkat 1 belajar apa sih buku-buku kampus? Kalau nanti kalian di pabrik nggak ada itu, nggak ada yang kepake itu buku-buku itu. Jadi kalian pakainya adalah ASME, API, standar Jerman itu DIN, Dutch of Interlander, pakai BS British Standard gitu-gitu. Langsung pakai pedoman. Jadi buku yang di kampus tuh ya udah nggak kepake kalau di pabrik ya. Kenapa ada di kampus ya? Untuk belajar nggak apa-apa. Oke, jadi rumusnya Hop stress adalah kalian lihat Hop stress itu S adalah delta P ya, dikali diameter dibagi 2 tebal. Catat ya semuanya. Halo. Itu stres, hop stress atau stres melingkar tadi ya, melilit. Itu akibat dari pressure rumusnya ya. Delta pressure dikali diameter dibagi 2 tebal. Ada yang bertanya dari rumus ini? Mau protes terhadap rumus ini atau mau dihafal aja? Hop stress, stres melingkar, satuan PSI. PI-nya apa? PI itu internal design, jadi tekanan fluida. Tekanan di dalam, internal fluida. Eksternal itu tekanan di luar. Fluida, di luar pipa berarti. D-nya nominal outside diameter, T-nya tebal dari pipanya. Oke, gitu ya. Sudah hafal? Saya pindah ke berikutnya. Pak, yang paling penting tadi aksial stres belum, Pak. Kalau radial kan kecil. Kalau aksial signifikan, sangat signifikan. Harus dihitung. Gitu ya. Oke, kita lihat ya. Aksial stres. Rumusnya ya. Rumusnya kalau dari... ketemu lagi dah. Ini yang aksial atau longitudinal sama-sama aja lah gitu ya. Pokoknya ke depan itu aksial. Rumusnya adalah EA ya, E alpha dikali temperatur. Nah, kan temperatur tuh ya. Ngaruh karena temperatur ya. Dikalikan dengan F Paschen ratio ya. Paschen ratio itu apa? Kalau saya baca sih beban longitudinal, beban ke depan dibagikan beban muter gitulah, kira-kira begitu. Oke. Alpha itu linear coefficient thermal expansion, kecenderungan dia melar berdasarkan suhu, itu alpha ya.
Kemudian apalagi modulus elastis ya, kecenderungan elastisan dari suatu logam gitu ya. T-nya temperatur, S-nya tadi Hopf stress ya. Oke, itu. Ada pertanyaan. Oke. Contoh soal kalau gitu ya. Langsung ya, studi kasus nih. Ya. Halo, semuanya masih mendengarkan nggak? Masih, Masih, Pak. Pak, Ini semua harus bisa jawab minggu depan nih ya. Terutama asisten nih harus bisa mengajarkan teman-temannya ya. Ya dong, biar pintar ya. Ya. Suatu pipa dialirkan air panas dengan suhu 90 derajat Celcius ya. Kurang gede nggak ini? Segitu kebaca nggak? Oh nggak esok? Kebaca, Pak. audionya di Dicatat ya, dicatat. Tekanan, Iya. Audio setting juga. tekanan berapa? Misalkan 60 bar ya. 60 bar tuh 60 ATM ya, sama bar ATM. Suatu pipa dialirkan pipa 10 in lah biar gampang ya. 10 inch. Dialirkan air panas dengan tekanan 60 bar ya. Udah gitu aja. Suatu pipa 10 in dialirkan air panas dengan suhu 9 tekanan 60 bar. Maka pipa ini harus. Maka bolehkah pipa ini menggunakan ASTM A53? Nah, gitu kan jadinya grade A atau grade B. Tuh. Aduh. Udah langsung nembak ini pertanyaannya ya. Iya. Gimana, boleh nggak? Ya. Kan kita ada di pasaran ASTM alamiah 3 ada grade A, grade B. Tensile-nya, yield-nya udah segitu. Kita pakai yang mana? Sudah langsung nembak. Kita hitung dulu stresnya ya. Jadi prosedurnya kita hitung dulu stresnya. Betul nggak? Stres yang terjadi akibat suhu dan tekanan tadi kita hitung dulu stresnya ya, akibat P dan T gitu. Oke, setuju ya, kita hitung dulu. Ohm Bapak, ada kira-kira kalau setelah saya hitung stresnya itu nilainya 100.000 PSI, kira-kira boleh nggak menggunakan ASTM grade A atau B? Saya tidak boleh, Pak. tidak boleh, itu baru betul tuh, karena yang B aja maksimum 60.000. Ya, ternyata setelah kita hitung 100.000 nilainya. Wow, tidak bisa dong. Ya, lewat itu, harus pakai material yang lain gitu.
Materialnya apa kalau gitu ya? Kita cari nanti bareng-bareng ya. Nah, tapi idenya udah muncul tadi. Kita udah menduga-duga. Mudah-mudahan di bawah 60 ya. Misalkan 50 pakainya grade B. Kalau stresnya cuma 5.000, boleh nggak pakai grade A? Boleh dong. Boleh. Grade A Boleh, Pak. 48.000 ya. Boleh nggak pakai grade B? Ya boleh tuh, tapi mahal tuh ya. Kalau bisa yang murah, kenapa yang mahal? Grade B pasti lebih mahal karena dia lebih kuat. Oke, sekarang kita hitung stresnya ya. Stres apa dulu nih? Hop stres dulu ya. Hop stres, rumusnya apa nih di sini ya? Sini hop stres ya. Saya buat di sini aja deh biar deket sama rumus, biar nggak lupa. Oke. SH ya. Hanya kecil ya, sama dengan tadi apa? P1, P2. P1-nya adalah berapa tadi? Fluidanya? Tekanannya 60. di soal 60 bar, Pak. 60 bar, 60 Pak. bar. Tapi di sini dimintanya PSI loh, satuannya loh ya. Jadi 60 bar. Kalau ke PSI dikalikan berapa? 14,7 ya? Iya. Iya, Lo Pak. paham nggak kalian? Paham, Pak. 60 kalau mau itu bar, kalau mau PSI harus dikalikan 14,7. Ingat ya. Kok jadi PSI, Pak? Tuntutan rumus. Ya. Oke. Dikurangi tekanan luar. Tekanan apa tuh? Tekanan eksternal ya. Berarti tekanan eksternal tuh tekanan kita ya, 1 bar ya. Ya kan? 71. 1 bar ya. Dikali 14,7 ya. Tekanan luar kan 1 nilainya, 1 bar ini absolut ya. 14,7. 14,7. Halo? Paham? Masih paham sampai sini? Paham, Masih, Pak. Pak. Paham, Pak. Diameternya berapa tadi katanya? 10, Pak. 10 inch, Pak. Dikali diameternya, diameter. Oh, di dalam kurung ya. Di dalam kurung total nih. Di dalam kurung gitu. Dikali diameternya 10. Oh, gampang banget Mas Ari perumusnya. Dibagi tebal. Nah, aduh ya. Untuk tebalnya nih, coba saya akan kirim software Pipe Data Pro ke kalian. Coba buka, install. Sekarang coba semuanya diinstal. Ke grup. Coba dikirim. PG udah masuk belum softwarenya? Baru, Pak, baru kau kirim. Nah, kalian ekstrak, install. Nanti begitu masuk register aja, serialnya sudah ada. Saya kirim ya. Silang. Iya. Kanan atas, kanan mana Fani? Ini. Atas masih belum, kanan. Kanan sebelah kanan, kanan banget. Ini. Nah, itu silang dulu. Oh, Mana filenya ini. tadi? Jadi copy dulu atau Van, di save dulu ke Oh, oke, laptop. oke. Itunya juga di save tuh serialnya. Oke, tadi dibuka, disimpan di mana tadi? Oke, Ini, nah Bapak. itu Z-nya klik kanan. Yang Z kan. Ya, klik kanan. Ekstrak ada nggak tuh? Ekstrak file here, udah gitu aja lah. Tadi ekstrak file here aja biar langsung ekstrak di situ. Oh, ekstrak here aja, Bapak. Ini. Nah, muncul di mana? Terus? Kok belum muncul? Coba scroll Atau ke mau atas. yang coba yang udah install aja, Bapak? Takut lama. Nggak apa-apa, biar kamu bisa biar Oh, nggak iya, ada. gaptek. Ekstrak lagi. Kemana tadi ngekstraknya? Kok nggak kelihatan? Ekstrak here.
Ya udah ekstrak, coba ekstrak lagi ke file aja deh, nggak kelihatan. Ini. Ekstrak file. Ya ke file download deh. Oke, berarti. Klik downloadnya ke file download tuh, atau di dokumen atau di download terserah, diklik ke atas kursornya, ke atas terus. Itu download, Tengah ke bawah, aduh ke atas banget. Download. Tengah Van, aduh Van. Mana, Pak? Download, ada dokumen, ada download di Oh, ini. Nah, Sorry. oke, gitu Van. Nah, di situ aja deh, di download atau di dokumen yang kosong mana, Van? Itu banyak banget dokumen. Ini deh. Nah, di dokumen. Oke, Van. Di oke, Van. Nah, coba lihat di dokumen muncul nggak, Van? Ada nggak? Nah, itu, Van. Ada Zetlin tuh, Van. Oh, ini. Nah, itu Zetlinnya di setapan. Oke. Ini, Bapak. Ya, double klik. Jangan menyerah, Pan. Tenang, Pan. Oke, siap, Pak. Nggak apa-apa. Biar bisa gitu loh. Udah kah? Sabar, Pan. Oke, siap, Bapak, siap. Sepertinya komputer Fanny agak lemot-lemot gitu ya. Nggak tahu ya, Bapak. Enggak, biasa kata Pak Nima. Oke, accept. Mungkin karena di zoom, jadi kelihatan agak slow motion. Next. Oke. Next lagi. Yes. Tuh. Copy dari itu, kan ada tuh file satu lagi. Nah, ini. Oke, Pak. Yang ini ya. Ya, yang atas ada di atas. Yang tengah taruh di tengah gitu, Pak. Kurang punya Pan, satu Pan. Kopas Pan. Ya, pas Stefan. Nah. Udah. Ini Bapak udah muncul belum ya? Oh iya, oke, udah bisa itu. Close Pan, gantian sama saya, Pan. Oke. Halo. Sudah terlihat, sudah? Pak. Tadi temperaturnya berapa? 90 ya? Ya, Ya, Pak. Karbon steel ya, materialnya karbon steel ya. Temperatur 90. ASTM tuh A53 itu karbon steel ya. Tekanannya berapa? Pressure-nya bukan 70, tadi berapa? 60 ya? Ya, 60 bar. Oke, 90, 60 bar itu 10 in. 10 in-nya diklik ya. 10 in. Ya, 10 in-nya diklik dulu. Tadi kelewat. 10 in baru ngisi ini. Baru ngisi ini 90, 60. Ya. 10 in duluan harusnya diklik tadi. Calculate. Semuanya udah. Semuanya udah bisa.
Sudah, Pak. Berapa tebelnya? 6,79 mm. Nah, ini software ini ada kelemahannya ya. Tidak ada faktor safety atau toleransi ya, atau allowance gitu ya, corrosion allowance dan seterusnya. Itu diatur jumlahnya 3. Jadi 6,79 ditambah 3 jadinya berapa? 9,79. Apa itu bentuk pipanya? Enggak begitu. Kita cari dulu pipa yang di pasaran yang mengcover tebal 9,79 atau 9,8. Jadi klik yang bulat ini. Klik yang bulat 10 in. Kita lihat yang tersedia di pasar. Kalau 40 kurang nggak? Tadi 9,9 kurang ya. Tadi 9,8, ini 9,2. Aduh, padahal dikit lagi ya, tapi nggak boleh aturannya. Jadi schedule-nya pasti ambil yang 20, schedule 80 tuh, 15 tebalnya, 0,09. Jadi tebalnya tebal pasaran, bukan tebal hasil hitungan. Ya kalau gitu nggak usah ngitung dong Pak. Nggak bisa, harus ngitung. Kan kita milih 15 gara-gara kita tebal kebutuhannya tadi tertulis 9,8. Halo, paham nggak? Arbi, paham nggak? Mana nih Arbi? Bimo, mana Bimo? Ngilang Bimonya. Yang nggak disebut, nggak ada dicatat ya asisten. Entah kemana. Di report. Nanti di report. Ya berarti nggak ada tuh. Andara? Nggak ada ya? Ih, pada nggak ada nih asistennya aktif ya. Pada nggak ada nih. Azhara? Nggak ada juga. Nadia? Halo? Ya, Pak. Azhara, apa yang Bapak sampaikan tadi? Lah, si Azhara lagi masak kayaknya. Nggak nyambung. Raffi? Hadir, Pak. Hadir. Raffi paham nggak Raffi? Rafli, Pak. Raffi. Oh, bukan Rafli. Raffi, mana Raffi? Nggak ada ya? Raffi nggak ada. Oke, Rafli sekarang. Hadir, Pak. Oke, Rafli paham nggak? Kenapa Paham, Pak. tebelnya jadi 15? Karena harus mengikuti yang tersedia di pasaran, Pak. Itu pinter sekali kamu, Raffi. Pak, tapi kamu kalau ngotot, Pak, tapi kebutuhan saya 6,79 ditambah 3, kata Pak Sari, 9,79. Harus itu. Sampai kiamat nggak bakalan dapat. Karena pasaran nggak bakalan membuat spesifikasi ketebalan setiap mili yang kalian minta. 9,231 harus ada. Kebutuhannya 9,7966 harus ada. 9,99 harus ada. Nggak bisa. Stres pasarnya. Kalau setiap hitungan kita harus ada. Jadi yang tersedia di pasar adalah rentang. Tadi. Paham ya Rafli ya? Jadi rentang. Jadi balik ke sini rentangnya kita bikin berapa? Kebutuhannya 9,8. Kalau pakai yang tersedia di pasaran schedule 40, 9,2 masih kurang, nggak bisa. Jadi harus schedule 80, 15,09. Rafli paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke, stop share. Ketua kelompok harus paham, karena nanti harus mengajari teman-temannya. Sampai mana tadi? Hitungnya di sini ya. Jadi tebalnya berapa? Halo? 15. Itu tebalnya harus dalam apa ya? Tebal, coba lihat di bawah. Mili kan? Tebalnya, iya Bapak, tebalnya milimeter. Mili, berarti tadi
Tapi ini 10-nya in. Diameternya harus dalam mili juga. Berarti 10 ini harus dikali in ke mili berapa? Halo, ayo semuanya googling. 1 inch itu 2,54 Bapak. 2,54. 25,4. 25. Oh iya, sorry. 25,4. Jadi ya. Paham kan? 10-nya saya kali 25,4 karena harus mili tuh. Satuannya D-nya kalau yang di dalam kurung lihat mili. Mintanya dalam mili. 15-nya sudah mili, sudah oke. Ya kan? Yuk dihitung bareng-bareng berapa? Gampang kok ini. Ya. 60 dikurangi langsung aja ya. 60 kurangi 1 berarti 59 dikali 14,7 dikali 10 dikali 25,4 dibagi 15. Rafli berapa? ribu 14.686,28. Atau dibuletin aja lah Rafli, puyeng Bapak ya, 14.000 berapa gitu loh. 14.686, Pak. 14.686 gitu. Oke, biasa ya. Dapat deh. Satu ya. Kira-kira 14.000 kalau kita pakai grade A mampu nggak ditahan? Mampu, Pak. Tapi ingat ya, yang dipatok bukan yield-nya. Apa? Tadi yield-nya yang harus kita perhatikan, bukan strength, nanti kelewat ya. Yield-nya itu 30 dan 35.000. Ingat ya. Tapi mampu kok Pak? Iya sih mampu. Orang baru berapa tadi hitungannya? Baru 14.000 ya. Kita bandingkan ya. Yield strength-nya YS misalkan grade A itu 30.000 ya BSI. Jadi masih mampu ya, masih mampu. Bisa Pak. Jangan senang dulu, ada satu lagi ya, yaitu longitudinal. Nah, ini FSH ini kalau saya hitung nilainya kecil, jadi nggak usah diribet-ribet dihitung. Jadi E alpha delta T aja. Silakan dihitung. Kita bareng-bareng. Ya. SL atau apa? Yield stress ya gitu aja sama dengan temperaturnya berapa tuh? Halo? Temperaturnya 90 derajat Celcius. Kalau dalam kurung, waduh harus Fahrenheit karena ini harus PSI. Kan kita sama. Oke, sekarang 90 Fahrenheit berapa PSI? 90 Celcius berapa Fahrenheit? Yuk. 194. 190. Berapa? Pas. 194, Pak. 194. Oke, kemudian suhu di dalam fluida ya. Di luar suhunya atmosferik 30 Celcius itu berapa Fahrenheit? 8 kalikan ya. Nilai apa? Modulus elastis dari berapa ya dari logam itu? Sebentar saya cari tahu dulu. Modulus elastis dari logam itu ini ya. Coba kalian baca ini berapa nilainya nih? Modulus elastis. Kebaca nggak nih? 29 juta ya. 29.000 KSI. Jadi kalau PSI itu 29 juta. Jadi dikali, kecilin aja, yang penting dapat datanya udah. Dikali 29. Juta tuh pangkat 6 ya. 6. Ya. Dikali apa tuh? Alpha. Alpha itu linear coefficient thermal expansion. Coba kita cari bareng-bareng juga. Berapakah harga EA? Kalau modulus elastis 9 juta, harga EA itu logam itu di
Sebentar saya cari. Aduh. Ternyata gimana kah dia? Oh. Sebentar sabar ya, kita cari dulu EA-nya. Berapa ya itu? 6,5 ya. Alpha itu 6,5 pangkat min 6. Oke. Datanya saya dapatin yang namanya alpha. Alpha itu dari logam itu sama dengan 6,5 pangkat tapi min 6 ya, bukan 6 kalau ini pangkat min 6. Jadi dicoret ya, pangkat 6 ketemu pangkat min 6 kan jadi habis. Jadi udah aja 29 dikali 6,5. Iya kan? Kalau pangkat 6-nya kan saling menghabisi tuh. Oke, sekarang berapa nilainya? 20.000. Berapa? 20.358. 358 gitu. Di buletinnya 20.358. Masih mampu nggak? Mampu. Grade A, grade B aman ya. Yield-nya kekuatannya di 30.000 ya. Hop stress-nya berapa yang terjadi, bakal terjadi cuman 14.000 stres yang terjadinya karena pressure tadi ya. Karena suhu ini cuman terjadi 20.300 masih bisa. Artinya kesimpulannya apa? Masih bisa menggunakan grade A. Masih bahkan bisa menggunakan grade A. Gimana, mudah nggak? Mudah kan? Yang penting ada rumusnya gitu loh. Ya. Jadi begitu cara memilih grade material, jangan serampangan gitu ya. Kalian beli tanpa menghitung. Sudah kuliah di teknik kimia, beli bahan-bahan, wah udah pasang aja nanti jebol biarin gitu. Jangan ya. Hitung dulu stres yang terjadi berapa, kekuatan pipanya berapa. Ya harus mengakomodasi. Jadi kesimpulannya dapat menggunakan STM ya A53 grade A karena mempunyai yield strength itu gimana sih tulisnya? Strength yield strength 30.000 PSI, sedangkan beban stres apa ya tadi? Stres berapa tadi hitungannya? Stres 14.000 ya? 14.000 ya Pak. PSI dan aksial ya, aksial yield strength-nya ya, yield itu melarkan yield stresnya 20, saya buletin aja lah ya, pusing 20.000 PSI itu juga saya buletin 14.000 gitu ya. Minimal kalian harus punya argumentasi sederhana seperti ini untuk memilih satu material ya. Udah maghrib ya, udah sampai sini dulu ya. Ya, di close dulu pertanyaannya. Tadi udah banyak yang saya tanya tuh, dicatat aja tuh yang jawab-jawab ya. Oke ya. Jadi kalian resume ini dari halaman berapa nih? Dikit ya. Cuman dari halaman 9. Itu pun halaman 9 udah kemarin. Halaman 10 sampai halaman 14. Aduh, ya. Cuma 4 halaman ya. Asik bener nih minggu ini ya. Tapi analisnya rumit ya. Karena ada perhitungan ya. Ada rumus-rumus yang kalian hitung nih ya. Oke ya, nggak ada pertanyaannya, kita close ya. Dirangkum jangan lupa ya, asisten ya.